Man dalla ala khairin, orang yang mengajarkan kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala sama percis seperti pahala orang yang mengamalkan. Contoh, maka di kota Batu sana, kami dari Batu, itu ada kuburan sisir namanya. Antum tidak usah kaget karena ngomong kuburan ya, itu masih lama, insya Allah 2 tahun lagi, jangan khawatir. Saya ngomong kuburan langsung melerok ini. Sudah, tenang saja. Salah satu di antara jenazahnya itu utuh, bahkan kain kafannya tidak coklat. Kain kafannya tetap putih setelah dikubur lebih dari 10 tahun. Setelah diteliti, dibuka, sopo seiki kok manfaat sekali ini orang hidupnya, seakan-akan manfaat sampai jenazahnya pun tanah tidak tega untuk makan. Ternyata setelah mukanya dibuka, oh Pak titik-titik, saya tidak mau sebut namanya ya, khawatir nanti jadi ujub segala macam eman-eman amal keluarganya. Pak titik-titik yang ternyata guru ngaji Iqra. Guru ngaji apa? Iqra. Hanya ngajarin alif fathah, a, alif kasra, i, alif dhamma, u, a, i, u, ba fathah, ba kasra, bi, ba kasra, bu, ba, bi, bu, sampai Iqra 6 bisa ngaji. Itu tiap hari dia ngajarin anak-anak kecil Iqra. Itu jenazahnya tidak dimakan tanah, dilalaikan. Kalau antum rajin dakwah, yang paling berhak didakwahi orang tua. Kalau antum baik, yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum orang tua. Kalau antum itu pemaaf, yang paling layak mendapatkan maaf dari antum siapa? Orang tua. Dan begitu seterusnya. Jadi jangan sampai dakwah tapi melalaikan orang tua. Sebelum mulai, yuk dukung dakwah Fatizon TV dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasi. Jazakumullahu khairan katsira. Dan subhanallah, lihat. Di dalam ayat Al-Quran dikatakan orang yang bergerak di dunia dakwah itu adalah mereka yang memegang kalimat yang terbaik. Jadi kalimat apapun yang keluar tidak ada sebaik kalimat yang antum niatkan kalimat itu untuk dakwah. Walaupun mungkin gaya bahasanya tidak sepandai Ustadz Handi Boni ya. Keren, dengar Handi Boni ya. Kalau ngomong gitu kan, kok iso ya? Sampai kita mikir, kita sama Habib Anis di Malang bilang, kok iso kayak ngono ya? Gak iso lek kita orang is kadung kaku jadi. Iku oleh halusnya Bandung iku jadi. Kita ini is kadung kena kerang-kerang ngalami jadi susah. Sudah akhirnya beliau bilang, iyo kena ande wallah kalimatnya zen jadi. Nah, artinya apa? Walaupun kalimat kita tidak sehalus orang lain, walaupun kalimat kita retorikanya tidak seindah orang lain, tapi ketika kalimat itu keluar niatannya dakwah, maka apa? Sebagaimana yang Allah katakan, wa'adzin fin nasi bil hajj ya'tunaka rijalan. Dan umumkan kepada manusia untuk menunaikan ibadah haji. Nabi siapa yang disuruh? Nabi siapa? Ibrahim suruh ngomong, manusia berhajilah kalian. Ini dalam keadaan di Mekah tidak ada orang. Tapi Allah katakan, aku nanti yang akan menjadikan kalimatmu itu didengar oleh manusia. Dengan caranya Allah, bukan dengan cara kita. Maka orang dakwah itu, wes pokok melaku. Tetap wajib punya strategi, wajib main cantik. Tapi kemudian hasil akhirnya kadang-kadang sesuatu yang tidak kita bayangkan. Karena apa? Yang menjadikan dakwah ini berjalan bukan kekuatan kita, bukan kepandaian kita, tapi karena Allah kepingin agamanya tetap ada. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Allah kepingin Islam ini tetap jaya walaupun orang kafir tidak suka. Artinya kemudian Allah munculkan orang-orang seperti antum-antum ini, yang Masya Allah dikasih semangat kuat, dikasih fisik yang lebih kuat. Antum tahu Ustadz-ustadz kita ini, bukan saya, selain saya, itu kalau antum lihat jadwalnya, ikhwas ngeblak saat durungnya berangkat. Saya pernah sekali ngajak teman dari Kediri, ikut saya ke Lumajang 2 hari, tidak pakai nyetir, saya yang nyetir Lumajang, sampai rumah keroan 2 hari toh itu, sampai rumah keroan, minum antangin. Dan subhanallah ngeblake seminggu. Saya bilang ente serong dino. Anak kadang-kadang sampai petang dino, sampai 5 dino gak mulai. Wah gak kuat Habib, wallah gak kuat anak. Loh iya karena apa? Karena mungkin orang-orang semacam antum ini sama Allah dikasih tenaga ekstra.
Karena apa? Karena Allah tahu lewat antum inilah Islam itu Allah jadikan tetap ada. Lewat antum Allah jadikan Islam ini tetap jaya. Lewat tangan antum Allah jadikan Islam ini tetap ada sampai nanti yaumal qiyamah. Nah, oleh sebab itu Allah katakan dalam Al-Quran, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallahi wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Dan Allah tanya, waman, dan siapakah ahsanu qawlan, yang ucapannya lebih baik dibandingkan siapa? Mimman da'a ilallah, dibandingkan orang yang mengajak manusia untuk datang kepada Allah, ngajak manusia tobat, ngajak manusia sholat, ngajak manusia ngaji, ngajak manusia birrul walidain, ngajak manusia bayar utang, termasuk dakwah ini. Jadi dakwah untuk ngajak teman bayar utang, karena ini termasuk dakwah yang susah ini. Bahkan teman-teman yang sudah ngaji itu lek ditagih hutang paling angel. Kenapa? Dalile metu. Oh iya. Kita tanya, akhi afwan ini anak butuh duit, ini antum kan utang sama anak waktu itu 2,5 juta. Waduh akhi, antum tidak tahu hadis Nabi. Barang siapa memudahkan orang Islam, Allah mudahkan dia. Lo kudu ngene iki. Ini beda tempat ini. Ini urusan utang, urusan bayar. Bukan kemudian barang siapa memudahkan orang Islam, Allah mudahkan dia. Ana yo ngerti mulai tas lahir wis ngerti hadis ini. Tapi kemudian tempatnya bukan untuk ngeles bayar utang. Nah, maka kadang-kadang kita juga perlu dakwah untuk dorong orang lain, ayo tak bayaran utangmu. Sudah ada gerakan dakwah untuk bayar utang. Nah, ini antum bikin ini keren ini. Ini idenya baru keluar juga hari ini ya. Jadi ya gerakan dakwah bayar hutang. Jadi debt collector syar'i. DC syar'i ya. Jadi debt collector apa? Syar'i. Jadi datang ke rumahnya orang-orang yang punya utang itu diingetin. Kalau besok inti mati masih punya utang, inti tidak bisa masuk surga. Temenan. Iyo, langsung netes keringetnya tos. Waduh. Langsung bengi kepikiran omai didol ke bayar utang. Wah, antum ketika orang itu bayar utang, orang yang utangnya dibayar seneng, antum dapat pahalanya. Loh, maka bikin gerakan itu ya. Atau bisa jadi nanti sayap dakwahnya dari Muslim United ini ya. Jadi ada salah satu sayap dakwahnya Muslim United ini yang kemudian bergerak untuk debt collector syar'i begitu. Nah, maka ketika kita berdakwah, Allah katakan apa? Tidak ada orang yang ucapannya lebih baik, ucapannya lebih indah, ucapannya lebih dicintai oleh Allah dibandingkan orang yang kemudian mengajak manusia kepada Allah. Wa amila salihan, kemudian dia beramal soleh. Artinya apa? Juru dakwah adalah orang yang amal solehnya paling kuat. Tidak ada juru dakwah malas amal soleh, itu tidak ada. Ayo ngaji akhi, antum hari ini berapa? Anak kebetulan lagi repot hari ini. Lu ngawur Harus ketika antum mau ngajak orang lain, maka antum dulu yang melakukan. Lihat ayatnya ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk berdakwah. Surat Al-Muzammil ya. Surat apa? Al-Muzammil. Allah katakan, ya ayyuhal muzammil, hei orang yang selimutan. Qumil laila illa qalila, bangunlah kamu salat malam walaupun cuma sedikit, sebentar. Nisfahu, separuh malam. Awin qus nisfahu awin qus minhu qalila. Kalau tidak kuat separuh, kurangin sedikit. Atau kalau kuat wazid auzid alaihi, atau tambahkan dari yang separuh itu. Dan kemudian apa? Warattilil qur'ana tartila, dan bacalah Al-Qur'an dengan cara yang tartil. Artinya apa? Ketika Allah memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah, Allah tidak kepingin dakwahnya gagal. Coba kepingin tidak Allah lihat juru dakwahnya gagal? Tidak kepingin. Allah itu kepingin lihat juru dakwahnya sukses. Allah itu kepingin lihat orang-orang yang bergerak di dunia dakwah itu hidupnya bahagia. Allah itu kepingin melihat orang-orang yang bergerak untuk kemajuan Islam wal muslimin itu semua usahanya berhasil. Maka itu Allah kasih treatment untuk Rasulullah. Treatmentnya apa? Ya ayyuhal muzammil, lepasin selimut kamu sudah. Sudah bukan waktunya lagi selimut-selimutan ini. Apalagi yang jomblo-jomblo, buat apa ente selimutan? Istri tidak punya selimutan, guaan wis gak samole. Gak ono sing ngenteni lho ya. Coba angkat tangan yang sudah nikah, di antara sebanyak ini yang sudah nikah angkat tangan. Sudah. Sudah juga. Mana yang perempuan yang sudah nikah? Sudah. Sudah, yang laki, yang perempuan jangan ya. Yang laki aja, cuma 2. Artinya yang lain enggak. 3, mana satunya? Antum sudah nikah, Masya Allah. Istri berapa? 1. Insya Allah mudah-mudahan meningkat ya. Karena seorang muslim yang baik itu hari ini lebih bagus dari kemarin. Kalau istrinya hari ini sama dengan kemarin, khasarah, antum rugi.
Dan itu bukan ciri orang beriman itu. Nah sudah, maka artinya apa? Allah berikan treatment kepada Rasul supaya dakwahnya sukses. Nah itulah kemudian muncul buku 7 Habit yang milik Muslim United itu. Supaya apa? Supaya kita bergerak, amal pribadi kita solih, kita mensolihkan diri kita. Kalau kita solih, Allah pantas nolong kita, baru kita gerak di dunia dakwah. Kenapa begitu? Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Kenapa Muhammad saya perintahkan untuk sholat malam? Kenapa engkau saya perintahkan untuk baca Al-Quran? Karena sebentar lagi kamu dapat tugas berat. Dan ternyata tugas berat ini apa? Dakwah. Maka Nabi Muhammad saja yang ditolong sama Allah dan pasti ditolong, itu masih disuruh sholat tahajud. Disuruh baca Quran di waktu malam. Supaya apa? Supaya pantas Allah nolong dia. Loh, mosok relawan Muslim United tidak tahajud? Saya mau tanya sungkan, khawatir tidak ada yang angkat tangan. Saya mau tanya, siapa yang tadi malam sholat tahajud? Teman, saya takut kan. Tadi ujub dan ria antum ya. Biar tawaduknya terjaga, anda tidak mau tanya ini. Tapi ini muka-muka tahajud semua ini. Ini muka tahajud mulai jam 8 malam sampai jam 4 subuh. Kelihatan. Karena sholat malam itu nur, cahaya. Ini mukanya Masya Allah bercahaya semua ini. Karena lampunya terang, alhamdulillah. Nah maka begitu. Artinya ketika kita mau bergerak dengan amalan yang paling afdol, maka Allah tidak akan pilih untuk amal yang afdol ini kecuali manusia afdol. Ngerti tidak? Ini amal mulia. Maka Allah tidak mau merusak amal mulia ini dengan datangnya orang-orang yang jelek. Maka bagaimana? Ada yang namanya tamhis. Tamhis itu diayak. Tamhis itu apa? Diayak. Supaya Allah tahu mana yang jujur, mana yang dusta, mana yang ikhlas, mana yang riya, mana yang bekerja keras untuk Islam dan mana yang bekerja keras untuk dunianya. Sama Allah diayak dulu. Allah ingin lihat mana yang betul-betul jujur. Nah, oleh sebab itu Allah katakan, inilah amal kita ini insya Allah ya. Insya Allah mudah-mudahan kita sama Allah dikasih ikhlas. Amin ya Rabbal Alamin. Adalah amal yang terbaik. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah wa amila salihan. Dia berdakwah kepada Allah dan kemudian dia beramal soleh. Wa qala innani minal muslimin. Dan declare. Apa declare itu? Saya undang ke kampung Inggris ya biar pinter dikit ya. Declare itu mempromosikan, dia menampakkan di hadapan orang lain, wa qala innani minal muslimin. Aku ini loh orang Islam. Artinya dia adalah orang yang dakwahnya ditambahi dengan amal solih dan dia tidak malu menampakkan amal dakwah itu. Dia tampakkan di rumahnya dia dakwah, di tempat kerja dia dakwah, di jalan raya dia dakwah, di tempat kerja dakwah, di tempat kampus dia dakwah, lagi jalan sama temennya dia dakwah, lagi rekreasi dia dakwah. Sehingga semua aspek kehidupannya dia tidak pernah lepas dari dakwah. Dan kemudian Rasulullah mengingatkan, ini amal yang kalau anda punya, bahagia dunia, bahagia akhirat. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala mengatakan, ada di antara manusia yang mereka sudah mati tapi dosanya tidak mati. Orangnya mati sudah, meninggal dunia, tapi dosanya terus hidup. Ini orang yang malaikat dijejeki. Kok niki wis mati sik ngerepoti ya aku nulis gak mandeg-mandeg ini ya. Kesian malaikat, ini orang sudah mati. Hampir istirahat malaikatnya. Selego umure kari 2 dino iki. Mari ki istirahat, mari ki. Ternyata apa? Ternyata setelah dia mati malaikat tidak berhenti. Ternyata dosanya dia, dosa jariahnya tidak berhenti. Apa itu? Pernah ngajarin temennya mabuk. Ayo, gak enak. Pertama gak enak, suwe-suwe enak. Gak apa-apa, terus naik didik-didik lu. Akhirnya temennya lama-lama suka mabuk. Ternyata dia mati duluan, temennya jadi tukang mabuk. Wih, itu dosanya jariah, dijejek malaikat. Kurang ajar, jadi malaikat ini gak mandek, dosamu iki nulis terus. Nah tapi sebaliknya, ada orang yang sudah meninggal, pahalanya tidak mati. Orangnya mati, pahalanya jalan terus. Yaitu orang yang mengamalkan 3. Yang pertama, idza mata ibnu adam in qata'a anhu amaluhu illa min 3. Apabila manusia mati, terputus semua amalnya kecuali 3. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Maka sedekah itu memang bahasa kita wahweh. Ngerti wahweh itu? Waduh, saya tidak berani ngasih contoh, dompet saya tidak ketinggalan. Tadi ketinggalan di mobil, wani nyontoh saya. Oh ini kalau dompet saya ada, tak tokno gitu. Selamat, dompet gak ketinggalan ini ya. Jadi nyah nyoh gitu loh ya.
Jadi terus dia kemana gini terus. Sedekah jariah. Sedekah begitu, tapi ingat, sedekah yang cerdas lebih bagus. Artinya sedekah cerdas itu apa? Sekali sedekah, manfaatnya panjang. Ya sedekah ikut andil dalam pembangunan pesantren, ikut andil dalam pengadaan buku pelajaran, ikut andil dalam melakukan sesuatu yang manfaatnya panjang. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang setelah Anda sampaikan sama orang dimanfaatkan. Tidak usah muluk-muluk. Ilmu yang bermanfaat itu udah harus ngajarin Quran Sunnah. Wah, ngajarin hadis Bukhari Muslim. Ta'al ya, kita mau bikin majelis sama di sini. Dalam waktu setengah jam kita khataman Sahih Bukhari. Lu, setengah jam Sahih Bukhari. Imam Bukhari aja bisa bangun dari kuburannya, kaget sama antum. Wallah hebat ente ya. Setengah jam khatam Sahih Bukhari. Ini Imam Bukhari kalau tahu keluar dari kuburan ini. Artinya tidak usah muluk-muluk lah. Apa itu ilmu yang manfaat? Ketika antum datang ke masjid, antum lihat sendalnya jamaah itu kemudian berserakan. Antum rapikan satu-satu. Ketika jamaah pulang lihat, oh sendalnya rapi. Akhirnya ketika besok dia datang ke masjid, dia mulai tergerak untuk merapikan sendalnya agar tidak berserakan seperti kemarin. Dan selama itu sendal terus rapi, setiap orang masuk tergerak untuk merapikan sendalnya, selama itu antum insya Allah pahalanya dapat walaupun antum sudah lupa itu. Karena Allah tidak akan zalim sama manusia. Terus sama Allah dikasih. Atau yang lain. Misalkan begini, ada teman punya istri, punya anak tapi tidak punya kerjaan. Sementara antum ngerti cara nyablon. Tahu sablon ya, sablon kaos segala macam. Akhirnya antum ajak dia, ayo sini saya ajarin nyablon. Bahkan kalau perlu saya kasih alatnya buat kamu, saya belikan bahannya untuk kamu sehingga kamu bisa kerja. Akhirnya dengan nyablon ini anaknya bisa sekolah, istrinya bisa belanja. Maka selama ilmu nyablonnya dimanfaatkan oleh dia untuk menghidupi keluarganya, selama itu insya Allah antum dapat pahalanya. Nah maka termasuk Mas Nanang ini salah satu yang bikin orang iri. Kenapa? Jadi movement dari Muslim United ini sekarang kan mulai menggaung kemana-mana. Artinya ide ini ketika dicontoh orang, tetap kembalinya kepada beliau dan antum-antum semua yang punya andil di sana. Bahkan kadang-kadang ketika antum sudah tidak sadar, antum wis lali tahu ono Muslim United biyen misalkan ini dilupakan sama orang, antum sudah lupa. Tapi kemudian pergerakan ini menginspirasi orang lain, akhirnya itu menjadi ilmu yang manfaat dan kemudian apa? Kemudian antum tidak pernah dizolimi sama Allah, pahalanya terus dikasih. Itu yang menjadikan kita gerak di jalan dakwah. Itulah sebabnya kemudian Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili, Asy-Syaikh Sulaiman Ar-Ruhaili hafizahullahu taala mengatakan, oleh sebab itu jangan sampai keduluan orang lain untuk mengajarkan suratul Fatihah kepada anakmu. Jangan sampai ketinggalan atau keduluan orang lain mengajarkan surah Al-Fatihah kepada anak kita. Kenapa? Karena kalau dia dengernya dari orang lain, hafalnya dari orang lain, ngertinya dari orang lain, nanti ketika dia dewasa, sholat fardu sehari 17 kali dia baca Al-Fatihah, itu pahalanya tidak kembali kepada orang tuanya, tapi kembali kepada orang yang ngajarin dia. Maka itu bikin gerakan juga. Gerakan apa? Menghafalkan suratul Fatihah kepada anak-anak kecil. Wow. Dibandani mas, tukang es krim ya. Sini tak kayak es krim inti. Saya gak apal gak apa-apa, meneh tak kayak imane. Lek gak apal meneh gak apa-apa, tak tukokno sak ada-adai. Sak freezer tak tukokno gawe inti. Sing penting inti apal Fatihah di tangan anak. Ndak apa-apa. Kenapa? Karena ini nanti pahalanya antum terus ngalir. Kalaupun dia ngajarkan Fatihah kepada orang lain, ini MLM pahala ini. Loh ya apa? Jutaan orang tidak menyadari. Wow kan? Jadi mungkin sesuatu yang mungkin kita tidak paham, kita tidak menyadari sesuatu itu. Tapi ternyata di sini Allah kasih pahala yang sangat besar. Nah ini yang bikin kita bergerak di dunia dakwah. Maka sampai salah seorang ulama itu mengatakan apa? Kalau di suatu tempat sudah ada eker-ekeran urusan kunut. Kunut ini bid'ah atau sunnah. Maka artinya dai di situ waktunya pergi keluar kampung. Kenapa? Artinya kakean dai di situ. Iya. Maka sudah saatnya kemudian kita pergi ke tempat yang lebih luas,
ke tempat yang di sana tidak ada dai untuk mengajarkan kembali mereka bagaimana wudhu, bagaimana istinja, apa yang membatalkan sholat, apa yang membatalkan wudhu, bagaimana baca alif, ba, ta, tha, jim, ha, kho, segala macam. Itu waktunya kita bergerak. Karena apa? Dakwah ini terlalu berat kalau dikumpulkan hanya untuk satu orang. Berat sekali. Maka kita sinergi. Yang ketiga, awaladin sholihin yad'ulah, atau anak solih yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Nah, maka di antara tiga ini, ilmu manfaat dan anak solih, itu hasil dakwah. Dan yang ketiga, sedekah jariyah, bisa juga hasil dakwah. Contohnya apa? Misalkan ketika antum membuat movement dakwah, lalu di tempat itu ada gerakan dakwah massal, sedekah massal, antum jangan megang kertas. Sana kalau ada MC megang kertas, ilfil saya. Biasanya tulisannya, Ustadz waktu tinggal 5 menit. No. Jadi saya ini gampang baper kalau lihat MC megang kertas. Tolong kertasnya disembunyikan dulu. Waduh, saya trauma dengan kertas, Mas, ya. Nah, sudah, maka misalkan di pergerakan dakwah itu ada sedekah massal. Akhirnya dari uang sedekah massal ini muncul satu masjid. Mana Syekh Tony tadi, Tony Trek. Where are you? Oh, sudah singitan wisan. Ini karena dengan komiknya beliau bangun masjid, itu Masya Allah. Ini artinya sedekah jariyah yang boleh jadi dari dakwah. Beliau dakwah lewat komiknya. Akhirnya dari komik yang dijual itu memunculkan duit untuk kemudian dapat masjid. Maka sedekah jariyahnya dapat. Artinya tiga-tiganya ini bisa dikumpulkan oleh orang yang bergerak di dunia dakwah. Ilmu manfaat dapat, anak solih berhasil dari dunia dakwah, dan kemudian sedekah jariyah pun ada di dunia dakwah. Maka Rasulullah mengingatkan kita, man dalla ala khairin, orang yang mengajarkan kebaikan, kana lahu minal ajri mithlu ajri fa'ilihi, dia mendapatkan pahala sama percis seperti pahala orang yang mengamalkan. Contoh, maka di kota Batu sana, kami dari Batu, itu ada kuburan sisir namanya. Antum tidak usah kaget karena ngomong kuburan ya, itu masih lama, insya Allah 2 tahun lagi, jangan khawatir. Saya ngomong kuburan langsung melerok ini. Sudah, tenang saja. Sudah, itu kuburan ini ada perluasan jalan raya. Sepanjang kubur ada 2 makam. Yang paling luar, yang paling mepet jalan itu dibongkar sepanjang jalan seraya. Kira-kira ada berapa kuburan saya lupa. Salah satu di antara jenazahnya itu utuh, bahkan kain kafannya tidak coklat. Kain kafannya tetap putih. Setelah dikubur lebih dari 10 tahun. Setelah diteliti, dibuka, sopo seiki kok manfaat sekali ini orang hidupnya, seakan-akan manfaat sampai jenazahnya pun tanah tidak tega untuk makan. Ternyata setelah mukanya dibuka, oh Pak titik-titik, saya tidak mau sebut namanya ya, khawatir nanti jadi ujub segala macam eman-eman amal keluarganya. Pak titik-titik yang ternyata guru ngaji Iqra. Guru ngaji apa? Iqra. Hanya ngajarin alif fathah, a, alif kasra, i, alif dhamma, u, a, i, u, ba fathah, ba kasra, bi, ba kasra, bu, ba, bi, bu, sampai Iqra 6 bisa ngaji. Itu tiap hari dia ngajarin anak-anak kecil. Iqra, itu jenazahnya tidak dimakan tanah. Apalagi kemudian antum-antum ini, insya Allah jangankan tanah, mertua tidak berani makan. Mertua yang ganggu ikut ojo iki ngualati arek iki. Kenapa iki gerak di dakwah terus hari, gak tahu mandek dakwah terus sampai morotoni dakwai. Pak, mertua yang baik itu dorong menantunya untuk nikah lagi. Lu ngono sampai dakwanya ekstrim sama mertuanya ini, sampai mertuanya geleng-geleng. Ya Allah, kok oleh mantu koyok ngene iki kuala topo aku biyen. Nah, maka orang yang bergerak di dunia dakwah, Rasul katakan orang yang mengajarkan kebaikan, dia dapat pahala sama percis seperti pahala orang yang mengamalkannya. Artinya satu kalimat dakwah yang antum keluarkan, misalkan begini, antum ngajarin orang, kan bahasanya sekarang yang keren tuh bahasa dakwah itu akhi gitu ya. Ya akhi gitu. Akhirnya keluar semua aki, busi, ase, ometua itu. Akhi. Rasulullah, jangan keras-keras ketawanya. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa mengucapkan subhanallah wa bihamdih mi'ata marrah fil yaumi wal laylah, 100 kali dalam sehari semalam, huttat khatayahu wa in kanat mithla zabadil bahr, Allah ampuni semua dosanya walaupun dosa itu seluas buih di lautan. Hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdih. Berapa kali? 100 kali. Akhirnya kalimat ini antum jadikan poster dakwah. Yang kreatif bikin
flyer segala macam, meme dakwah segala macam, dibikin poster dakwah dan itu poster nyebar. Ada orang yang sebelumnya tidak tahu sama sekali, ketika dia baca, oh ternyata hanya dengan mengucapkan subhanallah wa bihamdi 100 kali dosa saya sama Allah diampuni walaupun seluas lautan. Akhirnya orang itu baca, maka dosanya dia diampuni, dosa Anda diampuni. Maka itulah kemudian yang tidak mau kita ini kemudian keduluan orang dalam urusan dakwah. Kita tidak mau kemudian dakwah kita ini melempem, tidak mau. Hatta pas awake lemes, awake loro, bahkan ketika di rumah tidak ada duit pun dia keluar untuk dakwah. Kenapa? Karena jalan dakwah ini jalannya orang-orang yang oleh Allah dipilih. Tidak semua orang sama Allah dijalankan di jalan dakwah. Nah, maka kemudian kita kembali kepada ucapan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Maka dakwah kita tidak usah muluk-muluk, wis jalan aja. Slow but sure. Wis keren. Antum ngerti bahasa Inggris juga ya? Jadi walaupun perlahan tapi pasti. Ada tulisan we are break but not quit. Ngerti? Susah di Jogja bahasa Inggris melongo kabeh. Kami sedang istirahat tapi kami tidak berhenti. Oh, ini quote keren ini ya. Jadi ketika kita berhenti sesekali ketika futur, kan futur itu normal sekali ya, ngerti futur? Futur itu makan pagi itu ya. Futur itu keadaan menurun setelah sebelumnya up terus, naik terus. Jadi ketika dia malas itu futur. Nah, pas ketika futur semacam itu, maka bikin ya memang saya istirahat sekarang, saya berhenti, saya istirahat sekarang, tapi saya tidak berhenti. Saya akan jalan lagi di jalan dakwah ini. Nah, kenapa begitu? Kita kembali kepada ucapan Syekh Said Ramadan Al-Buti. Kalaupun nanti ternyata semua ibadah kita sama Allah ditolak, kita berharap ada satu orang yang datang di hadapan Allah, dia bilang gini, ya Allah, si fulan ini jangan diazab ya Allah. Loh kenapa? Dulu saya kenal kamu ya Allah, lewat dia ya Allah. Nah, maka banyak sekali kisah-kisah hikmah mengenai orang yang dakwah ini. Banyak sekali kisah hikmah mengenai orang yang dakwah. Ada seorang laki-laki yang kemudian dia meninggalkan istrinya untuk dakwah. Dan ini ceritanya sahih dan diceritakan oleh Amirul Mukminin Umar Ibnul Khattab. Jadi Umar ini salah satu hobinya Umar itu yasma' gharaib al-qasas, mendengarkan cerita-cerita yang unik. Maka orang-orang itu ketika punya cerita unik, dia berebut untuk menceritakannya kepada Umar. Ada seorang laki-laki meninggalkan istrinya untuk pergi berjihad di zaman Umar. Dalam keadaan istrinya hamil 9 bulan. Bayangin, tapi dia tinggal istrinya. Lalu ketika dia mau berangkat, dipegang perut istrinya tadi, sambil didoain panjang sama dia. Dia bilang apa? Ya Allah, aku titipkan kepadamu ya Allah istri dan janin yang ada di dalam rahim istriku ya Allah. Terus diulang-ulang doa itu sama dia. Diulang terus. Setelah dia yakin doa itu sama Allah tidak mungkin ditolak, dengan dia yakin ini doa pasti sama Allah diijabah, saya meninggalkan istri bukan karena maksiat, saya meninggalkan istri karena Allah, segala macam dalam keadaan istri saya hamil ya Allah, aku tinggalkan dia untukmu ya Allah. Doa ya Allah, jagalah istriku dan janin di dalam perut istriku. Faya subhanallah, setelah suaminya berangkat, tidak lama istrinya meninggal sebelum anaknya lahir. Ketika dikubur, dan zaman itu orang tidak ngerti ini janinnya masih hidup apa enggak ada alat USG ya kan. Bidan juga masih jarang waktu itu ya, ada paling bidan Deni, bidan siapa itu ada 1-2, tapi jarang sekali ya. Sudah dikubur ini perempuan. Ketika dikubur apa antum tahu? Ketika malam hari dari kuburannya perempuan ini keluar asap besar. Bukan terdengar suara adzan, ternyata pakai HP apa? Hidayah Smart apa? Asia Hidayah. Jadi terdengar suara adzan dari dalam kubur. Dikira tukang muadzin, ternyata HP-nya penggali kubur jatuh di situ. Pas waktunya adzan muni Allahu Akbar, Allahu Akbar, ternyata pakai Asia Hidayah. Masih ingat Asia Hidayah itu ya? Jangan-jangan antum punya waktu itu. Ya Allah, saya sudah pakai iPhone, antum masih Asia Hidayah ya, kesian ya. Nah sudah, ini keluar asap dari kuburan perempuan tadi. Setelah keluar asap, orang-orang merasa aneh, ada apa kuburannya perempuan ini kok keluar asap? Dan sekali lagi ini cerita bukan dongeng, cerita kisah nyata. Ternyata dari kuburan itu sama orang digali. Ternyata apa? Bayinya sudah lahir, sudah keluar, dan bayinya hidup. Akhirnya sama orang-orang dikeluarkan, setelah bapaknya pulang dikembalikan itu bayi sama bapaknya pulang hijrah, pulang jihad.
Lalu Umar tanya sama laki-laki yang bapaknya bayi ini, apa yang menjadikan anakmu ini kemudian sama Allah diselamatkan? Sampai Allah keluarkan tanda keluarnya asap dari kuburan istrimu. Laki-laki itu bilang, yang pertama, nomor satu, karena aku keluar untuk Allah. Karena aku keluar untuk Allah. Maka ketika gerak langkah kaki kita ini untuk Allah, sepanjang jalan itu akan mencatat bahwa kita pernah berjalan di situ untuk dakwah di jalan Allah. Yang kedua, laki-laki ini bilang, karena doaku kepada Allah, ya Allah jagalah istriku dan jagalah janin di dalam kandungan istriku. Karena umurnya istriku sudah habis, Allah jagakan janinnya untukku. Ini orang yang bergerak di jalan Allah. Dan banyak cerita-cerita ajaib semisal itu. Banyak sekali, luar biasa bagaimana orang yang bergerak di dunia dakwah, Allah menyelamatkan dia. Dan Allah akan menjadikan orang-orang yang mendengarkan dakwahnya itu insya Allah menjadi tameng dia dari kelak dia disentuh oleh api neraka. Nah, oleh sebab itu bismillah. Yang semangat, jangan patah semangat, yang terus bergerak, jangan sampai males, jangan putus asa, ojo lembek, jangan kemudian jadi orang yang gampang baper. Wes ndak usah, saya tak mundur saja, saya ndak kuat, nanti di kampus saya diginiin sama dosen, nanti di kampung saya diginiin sama orang. Wes ndak ada kalimat itu. Karena apa? Karena ketika antum bekerja untuk Allah, Allah yang gaji. Sekarang lihat, misalkan antum namanya siapa? Septian. Ini misalkan Septian ini punya 17 hotel bintang 5 di kota Madinah. Antum aminnya telat. Coba aminnya bareng sana tadi, dia ijabah sama malaikat. Dia ndak amin tapi aminnya ketenggengan gitu loh. Bayangin ini baru didoain aja udah kaget dia. Bayangin ketika dia punya betulan gitu ya. Dia punya 17 hotel. Ternyata yang satu sama dia, ini yang satu antum yang pegang, antum manajernya. Akhirnya saya menghabiskan waktu di hotel itu. 1 hari 8 jam saya di hotel untuk ngatur hotel, jadi ngecek kamarnya, bagaimana saya briefing karyawannya. Maka untuk waktu saya 8 jam oleh beliau dikasih kompensasi. Kompensasinya apa? Digaji kan. Itu ketika manusia kerja untuk siapa? Manusia. Bagaimana kalau kemudian manusia kerja untuk Allah? Maka penutup tak kasih rumus. Rumusnya begini. Al-kasbu, kasab itu kerja. Yaqtadhi an-nuqud, hasilnya adalah uang. Al-kasab, kasab itu hasilnya gaji. Jadi kalau orang kerja dapatnya apa? Gaji. Tapi ada selain kasab apa? Wal khidmah. Khidmah itu berkhidmah. Apa? Berkhidmah itu melayani ya. Melayani umat Islam. Wal khidmatu taqtadhi 'alaiha al-barakah. Tapi kalau antum bukan kerja tapi khidmah untuk agama Allah, maka dari khidmah antum itu Allah kasih barokah. Barokah itu maksudnya apa? Mungkin tidak sekaya orang lain tapi bahagianya mengalahkan orang lain. Mungkin tidak setampan orang lain tapi istrinya ngalahin cantiknya istri orang lain. Mungkin tidak sekeren orang lain tapi jumlah istrinya ngalah-ngalahin wong sing paling sugih. Jadi saya tadi cerita di sana ada satu di antara saudagar Palu, Sulawesi sana. Itu rumahnya lapis emas. Sempat lihat kan videonya yang viral itu? Kita datang ke sana. Ternyata apa? Ternyata subhanallah ketika ditanya istrimu berapa? Istrinya cuma 1. Artinya dia sama Allah dikasih kekayaan sebesar itu tapi istrinya berapa? 1. Tapi subhanallah penggerak dakwah. Kadang-kadang mobilnya, kadang-kadang duwe, kadang-kadang didol istrinya. Jadi kira-kira saya mikir-mikir itu orang di Palu tadi, kalau suruh milih harta pas-pasan tapi istri begini, atau kaya raya tapi istri begini dan begini, kira-kira dia milih pas-pasan tapi istri begini. Artinya apa? Karena khidmah itu hasilnya bukan duit tapi apa? Barokah. Nah maka lihat ahli-ahli dakwah itu mungkin tidak terlalu kaya, ya mungkin biasa saja, tapi subhanallah mungkin kebahagiaan rumah tangganya, mungkin kesehatannya, mungkin kekuatannya, mungkin ketenangannya, mungkin keberaniannya sama Allah diberkahi. Nah maka ingat, penggerak dakwah yang dicari bukan kasab tadi, bukan kerjaannya,
tapi apa? Khidmahnya. Maka khidmah itu kadang-kadang mungkin duit tidak seberapa, tapi keberkahan yang oleh Allah dicucurkan untuk orang-orang yang bergerak di dunia dakwah. Jadi ingat, harus punya peran di dunia dakwah. Wajib punya peran di dunia dakwah. Apapun peran antum di sana, sekecil apapun yang antum lakukan untuk agama Allah, lakukan. Karena Allah tidak melihat kecil atau besarnya, tapi yang dilihat oleh Allah adalah kemauan kita dan niatan kita serta langkah kita bergerak di dunia dakwah. Itu yang dapat kami sampaikan. Kami kembalikan kepada saudara Septian hafizahullahu ta'ala. Alhamdulillahirrahmanirrahim, teman-teman, Masya Allah. Alhamdulillah, barakallahu Ustaz, jazakumullah khairan. Alhamdulillah teman-teman, Masya Allah ya. Tadi sesi pertama tentang bagaimana kita itu harus terus berjuang di jalan dakwah, bagaimana kita itu harus punya peran. Karena kita nggak tahu amalan apa yang kita lakuin, ilmu mana yang kita sampaikan, yang akhirnya itu ditiru orang lain dan akhirnya itu menjadi amalan jariah. Betul. Insya Allah. Alhamdulillah teman-teman, insya Allah kita akan lanjut ke sesi selanjutnya, insya Allah nggih. Sosialisasi Yayasan MU yang akan Masya Allah ya. Habis salat nggih, Masya Allah. Boleh ada tanya jawab berarti nggih? Ya, Masya Allah. Iya, silakan. Bagi teman-teman, jika ada yang ingin ditanyakan, boleh yang ikhwan. Kalau ada yang ingin bertanya, boleh langsung ditanyakan. Kalau ahwat, kalau misalkan ada, boleh ditulis di selembar kertas. Monggo, tidak masalah, insya Allah. Antum masuk TV. Keren, masuk TV dia. Insya Allah besok banyak yang tanya. Nomor HP-nya berapa? Silakan kalau ada yang ditanyakan, jangan ya Allah, tanya aja. Insyaallah ya. Ya, monggo teman-teman, kalau ada yang ingin ditanyakan, terutama ini penting banget ya, perkara dakwah ya. Terutama juga ketika dakwah kan kita harus mengelola hati ya. Kita dakwah itu kan nanti godaannya banyak, bisa dalam berupa materi bahkan emosional, rasa pengen dipuji orang lain dan segala macam ya. Monggo itu bisa ditanyakan nggih. Masya Allah. Kayaknya udah paham semua kan ya ini Ustaz. Oh iya, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz, saya mau tanya bagaimana memprioritaskan terkait dakwah, karena sekarang saya bergabung bersama dua yayasan, di mana yayasan tersebut sama-sama bergerak di bidang dakwah. Satu itu bergerak di Rumah Quran sama TPQ, saya sebagai pengurus dan admin di situ. Cuma di situ sebagai freelance. Satu lagi sebagai asisten salah satu ustadz di Jogja. Kemarin juga bergabung berkat pertemuan di Muslim United kemarin, akhirnya disuruh bergabung sebagai asisten beliau. Kemudian yang ingin saya tanyakan, sekarang itu kan kedua-duanya itu mulai sama-sama kreditnya, sama-sama banyak kegiatan. Kemudian bagaimana saya memprioritaskan salah satu, atau saya harus fokus salah satu dari kedua tersebut, karena takut nanti banyak yang nggak amanah gitu loh, Tats. Sedangkan dua-duanya sama-sama dakwah. Begitu, Tats. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, karena beliau bergerak di dua tempat dan dua-duanya insya Allah bergerak di dunia dakwah semua, maka bagaimana kemudian memprioritaskan salah satu karena khawatir ada ketidakamanan atau mungkin salah berat. Nah, maka begini, kita di Malang ini sama terinspirasi dari Muslim United, ada yang namanya Hijrah United. Jadi Hijrah United ini membawai 43 komunitas dakwah. Mulai dakwah tukang pancing, dakwah debt collector syar'i tadi, dakwah komunitas Honda Supra. Jadi semua komunitas itu berada di bawah naungan Hijrah United. Nah, maka salah satu di antara cara kami di Malang sana dari Ustadz Hendra Ubay, itu setiap salah satu di antara komunitas ini punya acara, kami tidak ikutkan logo teman-teman yang lain, hanya logonya dia tok yang masuk. Tapi semua di antara kami mensupport. Supaya apa? Supaya kemudian tidak ada persaingan yang tidak sehat di sana. Artinya tetap ketika memang misalkan acaranya IB, infak beras, ya sudah yang masuk hanya logonya IB saja.
Sementara yang lain di balik layar mendorong supaya apa? Tidak ada kesan saingan menonjolkan simbolnya masing-masing. Nah, sama seperti pertanyaan yang antum sampaikan tadi, maka antum lihat ketika dua pergerakan dakwah ini dua-duanya tidak ada yang bersinggungan, artinya bergerak pada jalan dakwah yang berbeda, karena dakwah itu kan luas sekali ya. Dakwah itu luas, tidak hanya sekedar dakwah ngajar ngaji, tidak hanya sekedar dakwah ngajak orang tobat, bahkan yang hapus tato pun itu juga dakwah. Nah, maka ketika dua ini bergerak pada bidang yang berbeda dan antum lihat antum bisa membedakan waktunya, bisa ngatur waktunya, maka ikut dua-duanya lebih bagus. Tapi ketika kemudian salah satunya harus lebih antum konsentrasi di dalamnya, maka antum pilih yang kira-kira manfaatnya lebih besar. Dan itu yang menilai bukan saya, bukan orang lain, tapi siapa? Diri antum sendiri. Antum lihat mana yang manfaatnya lebih besar. Atau ngelihatnya begini, mana di tempat yang kira-kira tenaga saya lebih dibutuhkan. Misalkan dakwah di tempat Al-Quran tadi, mungkin kalau antum keluar masih banyak orang lain yang bisa menggantikan posisi itu. Sementara ustadz ini tidak ada asisten kecuali antum, dan kalaupun dia cari asisten yang lain mungkin tidak senyaman dengan antum. Maka antum pilih di mana tempat yang kira-kira manfaat antum di sana lebih besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Insyaallah. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Bagi teman-teman, kalau masih ada yang ingin bertanya, monggo silahkan. Oh ya, Masya Allah. Saya bacakan pertanyaan Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Saya ingin bertanya, bagaimana cara memantapkan niat karena Allah dari awal ketika kita berdakwah dari awal sampai akhir? Karena di tengah jalan terkadang niat itu berubah. Bagus, sip. Nah, jadi begini, ini pertanyaan keren. Artinya bagaimana memantapkan dakwah, memantapkan niat agar niat itu senantiasa berada di jalan Allah. Karena terkadang memang niat itu rusaknya bukan di awal masih ikhlas. Tapi ketika kemudian muncul kesuksesan yang besar, akhirnya di tengah jalan niatnya mulai goyah. Nah, maka lihat, perkara niat ini para ulama mengatakan niat itu bagaikan tali yang senantiasa harus dipegang. Kendalinya tunggangan kita yang senantiasa harus dipegang. Atau kalau mobil gitu setirnya yang tidak boleh dilepas. Artinya ketika jalannya belok ya antum belokkan dia. Ketika jalannya lurus antum luruskan dia. Artinya niat ini sesuatu yang tidak boleh dilepaskan sama sekali. Nah, terus bagaimana caranya supaya niat ini terus berada di jalan Allah? Nomor satu, ingat bahwa kalau niat beleset Allah tidak mau terima itu amal. Akhirnya antum mikir, wis kadung kesel, terlanjur kerja, capeknya sama, waktu yang keluar sama, tapi akhirnya sia-sia. Maka nomor satu dipikir dulu bahwa ternyata kalau memang niat saya salah, ini semua langsung sia-sia. Biar tidak sia-sia, maka luruskan niat. Nomor dua, ingat keutamaan orang yang mengikhlaskan niatnya karena Allah, sama Allah pasti dibantu. Itulah kemudian ketika kita mengaji pengajian pranikah, itu yang kita tekankan apa? Ingat niat awal sebelum nikah. Perbaiki niat awal, luruskan niat awal, ikhlaskan niat awal. Karena apa? Kalau niat awalnya baik karena Allah Subhanahu wa taala, maka amal itu pasti sama Allah ditolong. Dan yang ketiga ingat, ada hadis Nabi yang sangat-sangat berbahaya. 3 orang yang pertama kali masuk neraka. Pernah baca hadisnya ya? Artinya masuk nerakanya ngalahin Fir'aun, ngalahin Haman, ngalahin Abu Jahal. Masuk neraka duluan. Siapa 3 orang ini? Yang pertama, mujahid fisabilillah, orang yang mati di jalan Allah. Matinya di medan perang. Tapi ternyata masuk nerakanya duluan. Ketika di hadapan Allah sama Allah ditanya, ya abdi ma fa'alta, hambaku apa yang kamu lakukan? Laki-laki ini mengatakan, ya Allah aku berperang di jalanmu ya Allah, maju tidak pakai mundur ya Allah, sampai aku terbunuh. Maka Allah mengatakan, kadzabta, kamu berdusta. Tapi kamu berjuang supaya kamu dibilang jari itu pemberani, syuja. Waqad qila, dan sudah Allah datangkan orang yang mengatakan kamu pemberani. Jadi artinya Allah itu tidak pernah zalim. Kalau niat kita untuk dunia, Allah kasih dunia itu. Kalau niat kita kepingin dapat pujian, bahkan mungkin Allah ciptakan makhluk yang khusus Allah ciptakan untuk muji antum. Tapi setelah itu selesai tidak dapat apa-apa, justru masuk neraka karena niatnya meleset. Yang kedua, qari'ul Quran, orang yang rajin baca Quran, bacaannya bagus, seneng baca, rajin baca, istiqomah baca.
Ketika dia meninggal dihadapkan di hadapan Allah, ditanya, "Ya abdi ma fa'alta?" Hambaku, apa yang kamu lakukan? Dibilang, "Ya Allah, aku baca Quran tidak pernah putus siang dan malam." Allah bilang, "Kadzabta, kamu berdusta. Tapi kamu baca Al-Quran liyuqala qari, supaya kamu dibilang apa? Qari, Quran reciter." Sekarang kan keren itu, Quran reciter ini, waduh, ini mantu buat rebutan nih, calon mantu idaman ini. Pokoknya Quran reciter gitu, kira-kira masih elek-elek titik apa bos. Sudah, artinya kamu baca Quran bukan untuk Allah, tapi supaya dibilang kamu apa? Qari'ul Quran. Apa yang terjadi? Allah katakan, maka tempatmu di neraka. Yang kedua, qari' Quran. Yang ketiga, orang yang rajin sedekah. Sama Allah ditanya, "Ya abdi ma fa'alta?" Apa yang kamu lakukan? Dibilang, "Ya Allah, tidak ada tempat untuk sedekah kecuali di tempat itu aku keluarkan hartaku, ya Allah." Allah bilang, "Enggak, kamu dusta." Kenapa begitu? Kamu bersedekah supaya kamu dibilang jawad. Jawad itu dermawan. Waqad qila, dan kamu telah mendapatkan sebutan itu. Iki lho wong paling loman sak Yogyakarta. Setelah dapat julukan itu, setelah itu kamu tidak dapat apa-apa. Maka ingat 3 ini. Nomor 1, ingat, kalau niat kita rusak, amalan kita sia-sia. Nomor 2, kalau betul-betul ikhlas karena Allah, sama Allah pasti ditolong. Dan kita perlu pertolongannya Allah, maka ikhlaskan niat terus di tengah sampai di akhir. Yang ketiga, ingat ada hadits yang mengatakan justru orang yang pertama kali masuk neraka bukan ahli maksiat, tapi orang yang ibadah tapi niatnya meleset. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada pertanyaan lagi Ustaz, apakah benar amalan seseorang terhapus ketika menyakiti ibunya? Tips agar amalan tidak terhapus seperti apa? Kadang ada pendakwah yang aktif tetapi adab kepada orang tuanya buruk. Bagus. Di antara 7 habits tadi, salah satunya apa? Birrul walidain. Sampai ada kolomnya. Cium tangan orang tua, minta maaf sama orang tua. Jadi saya jadi ingat kayak waktu saya SD dulu mau berangkat sholat tarawih. Sholat tarawih di mana? Subuhan jamaah apa enggak? Puasa itu kayak itu. Antum isi enggak? Diisi loh ya. Jangan-jangan nipu juga kayak kita SD dulu kan. Gak apa-apa coretan kabeh ya, wis ora ro gak didelok Mas Nanang, coretan ae. Ini menipu, bukan menipu Mas Nanang, menipu diri sendiri nih. Menipu siapa? Diri sendiri, karena orang yang berbohong itu bukan bohongin siapapun, dia membohongin dirinya sendiri. Nah, maka dengan itu, apa pertanyaannya? Oh iya. Yang kemudian sukanya dakwah apa betul-betul akan hapus kalau dia durhaka sama orang tua? Artinya bukan dihapus dan tidak ada dalilnya itu, tidak ada hadisnya. Cuma memang ada dalil yang mengatakan ridhonya Allah tergantung ridhonya orang tua. Artinya apa? Sepanjang apapun jalan dakwah antum, sekhusyuk apapun ibadah antum, kalau bikin orang tua sedih, maka itu tidak ada artinya karena Allah tidak akan ridho. Nah, sementara yang bikin kita masuk surga bukan dakwah kita, bukan khusyuknya sholat kita, tapi ridhonya Allah. Nah, sementara ridho itu bergantung pada ridho orang tua. Nah, itulah kenapa kemudian tak kasih satu cerita penutup. Al-Imam Muhammad ibnu Sirin, Imamut Tabi'in, imamnya para tabi'in. Itu sebelum dia berangkat ngajar, mampir dulu ke rumah ibunya. Antum tahu yang dilakukan apa? Ngeramasin ibunya, mandiin ibunya. Setelah keramas dan mandi selesai, nyisir rambut ibunya sampai rapi dan wangi, dikasih baju bersih, disuapin sampai semuanya selesai, baru berangkat dakwah. Karena dia tahu ini kunci suksesnya dakwah orang tua ini. Nanti ketika dia dengar ibunya marah, cepet-cepet pulang. Diletakkan kepalanya di tanah, ditaruh kaki ibunya di kepalanya dia. Dibilang apa? Ya ummah, la arfa'u ra'si hatta tarda anni. Bu, saya tidak akan angkat kepalaku dari tanah sampai kamu ridho sama saya. Kenapa begitu? Karena Imam Muhammad ibnu Sirin khawatir kalau ibunya marah karena dia. Dan dia ngerti, kalau ibu saya tidak ridho, tidak ada artinya amalan saya. Nah, maka hati-hati. Orang tua tidak boleh dilalaikan. Kalau antum rajin dakwah, yang paling berhak didakwahi orang tua. Kalau antum baik, yang paling berhak mendapatkan kebaikan antum, orang tua. Kalau antum itu pemaaf, yang paling layak mendapatkan maaf dari antum siapa? Orang tua. Dan begitu seterusnya. Jadi jangan sampai dakwah tapi melalaikan orang tua. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Dan sudah adzan maghrib sepertinya ya. Insyaallah. Barakallahu Ustaz. Insyaallah setelah ini kita akan melaksanakan sholat maghrib bersama-sama ya. Nanti agenda selanjutnya insyaallah kira-kira teman-teman, ibu-ibu dan bapak-bapak adalah sosialisasi tentang Yayasan Muslim United.